Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan coba membedah sesuatu yang luar biasa. Strategi di balik misi Nabi Muhammad. Tapi kita nggak akan lihat ini cuma sebagai peristiwa keagamaan. Kita akan melihatnya sebagai sebuah masterclass, sebuah cetak biru yang sangat detail tentang cara mengubah sebuah masyarakat sampai ke akar-akarnya. Nah, pertanyaan ini jadi inti dari pembahasan kita. Coba deh bayangin tantangan raksasa di depan mata. Mengubah sebuah dunia yang aturan-aturannya tuh udah kayak terpahat di batu. Kaku, keras, dan nggak bisa diganggu-gugat. Ini terjadi di Jazirah Arab abad ke-6. Jadi, gimana caranya? Oke, sebelum kita lihat perubahannya, kita harus paham dulu panggungnya. Yuk kita mundur sejenak ke dunia Arab pra-Islam. Sebuah dunia yang keras, yang diatur oleh aturan-aturan tak tertulis yang sangat kuat. Ada yang bilang geografi itu membentuk takdir. Nah, di Jazirah Arab, ungkapan ini benar-benar nyata. Gurun yang ganas ini nggak cuma membentuk pemandangannya, tapi juga menempa karakter orang-orangnya. Di sini, untuk bisa selamat, kamu nggak cuma butuh kelompok, tapi kamu adalah bagian dari kelompokmu. Nggak ada pilihan lain. Konsep kuncinya di sini adalah asyabiyah. Ini bukan sekedar loyalitas biasa ya, ini tuh kayak lem super yang merekatkan segalanya. Identitas kamu, keamanan kamu, bahkan harga diri kamu, semuanya itu bergantung pada suku. Tanpa suku, wah, kamu itu ibaratnya kayak sehelai daun di tengah badai gurun. Sendirian, rapuh, dan gak berdaya. Dan dalam sistem kesukuan ini, hierarkinya sangat jelas, kaku banget, apalagi di pusat kekuasaan kayak Mekah. Di puncak ada elit Quraisy yang pegang kendali. Terus di bawahnya ada pedagang kaya, rakyat biasa, dan di paling dasar, ada para budak yang bahkan gak punya hak apa-apa. Struktur ini hampir mustahil untuk diubah. Terus, apa sih yang bikin Mekah begitu kuat? Ada dua mesin utama ekonominya. Pertama, perdagangan, karena lokasinya strategis banget. Kedua, ziarah ke Ka'bah. Dan ini poin penting, uang dan keyakinan itu saling terikat erat. Ini menciptakan sebuah sistem yang menguntungkan banget bagi mereka yang sudah ada di puncak kekuasaan. Nah, ke dalam dunia yang begitu kokoh dan mapan inilah datang sebuah ide baru. Sebuah ide yang radikal, sebuah pesan yang siap mengguncang setiap fondasi dari tatanan lama ini. Yuk kita lihat percikannya. Kekuatan pesan ini justru ada pada kesederhanaannya yang radikal. Bayangin, di tengah masyarakat dengan banyak dewa dan kasta sosial yang kaku, tiba-tiba muncul gagasan tentang satu Tuhan dan kesetaraan semua manusia. Ini bukan cuma ide baru, ini tuh kayak gempa bumi ideologis yang bisa meruntuhkan seluruh struktur sosial yang ada. Dan ayat ini menangkap inti dari perubahan fundamental itu. Secara langsung, ayat ini merobohkan gagasan bahwa status sosial itu ditentukan oleh garis keturunan atau suku. Tiba-tiba, standar nilainya bukan lagi kamu lahir dari keluarga mana, tapi seberapa baik karakter dan ketakwaanmu. Ini benar-benar mengubah segalanya. Tentu saja, para elit Quraisy melihat ini sebagai ancaman besar. Sebuah ancaman bagi status sosial mereka yang istimewa, ancaman bagi model bisnis ziarah mereka yang profitable, dan yang paling penting, ini ancaman bagi kendali politik mereka yang dibangun di atas loyalitas kesukuan. Nah, menghadapi penolakan yang begitu kuat, gimana caranya pesan baru ini bisa bertahan, apalagi sampai berkembang? Disinilah kita mulai melihat kecerdasan strategisnya. Ini bukan gerakan yang asal-asalan, tapi sebuah peluncuran yang sangat diperhitungkan, tahap demi tahap. Coba perhatikan polanya. Dimulai dari gerakan rahasia, membangun inti yang solid dulu. Baru setelah itu, go public. Saat tekanan mulai memuncak, ada langkah cerdas, mencari suaka politik ke Habasyah. Dan puncaknya adalah hijrah ke Madinah, sebuah langkah yang mengubah total peta permainan. Setiap fase ini bukan kebetulan. Ini adalah respons strategis yang sangat adaptif. Kepindahan ke Madinah ini mengubah segalanya. Strateginya sekarang bukan lagi cuma tentang bertahan dan menyebar pesan, tapi soal membangun sebuah prototip masyarakat yang benar-benar baru, dari nol. Ada 3 pilar fundamental yang langsung dibangun. Pertama, pusat komunitas, Masjid Nabawi. Kedua, sebuah langkah yang jenius, mempersaudarakan para pendatang dengan penduduk lokal yang secara efektif menghapus identitas lama berbasis suku. Dan yang ketiga, ini yang paling radikal, sebuah konstitusi tertulis, Piagam Madinah, yang mengikat semua orang pada hukum yang sama, bukan lagi pada ikatan darah.
Dan ini bukan cuma kata kita loh, banyak sejarawan modern kayak Karen Armstrong mengakui Piagam Madinah sebagai salah satu dokumen politik paling inovatif pada masanya. Semacam cetak biru paling awal untuk sebuah masyarakat multikultural yang bisa hidup berdampingan. Oke, sekarang ayo kita lakukan sesuatu yang menarik. Kita akan lihat lagi semua peristiwa ini, tapi bukan lagi sebagai pelajaran sejarah biasa. Kita akan melihatnya sebagai sebuah studi kasus di kelas manajemen strategis modern. Pertanyaan ini bantu kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah semua ini cuma rentetan kebetulan sejarah, atau sebenarnya ada sebuah pola cerdas, sebuah strategi yang bisa kita analisis? Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau kita pakai kacamata manajemen klasik, POAC, semuanya tiba-tiba jadi sangat terstruktur. Perencanaan jelas ada di dakwah bertahap dan strategi hijrah. Pengorganisasian, pembangunan masjid, dan sistem persaudaraan itu. Pelaksanaan tentu lewat teladan langsung. Pengawasan lewat pembinaan para sahabat yang sangat sistematis. Semuanya ada di sana. Ini bahkan mirip banget sama siklus PDCA yang sering dipakai di dunia bisnis modern. Plan, do, check, act. Rencanakan, lakukan, evaluasi, lalu perbaiki. Ini nunjukin kalau strateginya itu nggak kaku, tapi terus-menerus disesuaikan dengan kondisi. Sebuah strategi yang hidup. Jadi kita akhiri pembahasan kita di sini. Kalau kita coba lepaskan dulu dari konteks sejarah dan agamanya, dan kita lihat ini murni sebagai sebuah studi kasus tentang perubahan sosial, kita akan menemukan prinsip-prinsip strategi yang sangat relevan dan luar biasa. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, apa yang bisa dipelajari oleh gerakan-gerakan perubahan modern dari cetak biru transformasi abad ke-7 ini?